Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari teman ya, selamat datang Bang Ali Jen selaku pemantik kita pada hari ini, dan juga Dwi Arianti selaku moderator diskusi sore kali ini. Dan untuk teman-teman semua yang ada di berbagai daerah, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah dan juga diberi kesehatan selalu ya teman-teman. Oke, untuk kesempatan kali ini kita berlanjut pada episode ke-15, yaitu mengenai tokoh dan pemikiran Sogi. Sebetulnya ini keluar dari jadwal yang telah kita tentukan ya teman-teman, karena kita keterbatasan pada beberapa hal dan ada kendala beberapa hal juga. Maka dari itu kami mengganti beberapa tokoh dengan tokoh yang lain seperti Sogi kali ini. Dan kali ini alhamdulillah pemateri sudah bisa hadir. Maka untuk mempersingkat waktu, marilah kita persilakan kepada moderator untuk memandu acara kita pada hari ini, kepada Dwi Arianti, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Huda yang telah membuka acara serial diskusi pinisi kelas pemikiran guru bangsa. Kali ini kita akan membahas tentang Suhogi. Ya, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dwi Arianti sebagai moderator yang akan memandu teman-teman pinisi berdiskusi sampai akhir dengan pemateri kita yang sangat luar biasa. Ada Kak Ali Nur Alizen, atau bisa dipanggil apa ya, Bung Alizen kali ya enaknya. Oke. Nah ya teman-teman, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, puasanya lancar. Ya semoga teman-teman semua puasanya lancar sampai akhir nanti Lebaran. Yang pulang kampung, selamat pulang kampung. Oke teman-teman, sebelum kita memulai materi pada sore hari ini, kelas pemikiran guru bangsa, saya akan sedikit mereview materi, atau saya akan memperkenalkan sedikit sosok Suhogi kepada teman-teman semua. Perlu tahu teman-teman semua, dunia pergerakan mahasiswa di Indonesia melahirkan sejumlah tokoh yang karismanya tetap selalu diingat dari zaman ke zaman. Nah, gerakan mahasiswa tahun 1966 yang berperan menurunkan Soekarno melahirkan satu sosok tokoh yang akan kita bahas nanti, yaitu Suhogi, yang mana Suhogi ini tokoh demonstran yang meninggal pada usia muda. Dan kemudian buah pemikirannya, pemikiran kritisnya menjadi ilham, atau menjadi ilham bagi kaum muda. Nah, kemudian lebih dari itu, Suhogi ini seorang demonstran, bukan hanya demonstran, yang bukan hanya demonstran, tapi juga seorang aktivis politik. Namun juga Suhogi ini idealisme kemanusiaannya yang tidak terbelenggu identitas rasional juga sangat perlu diperhitungkan gitu. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang tokoh Suhogi. Mungkin itu sedikit review dari singkat saya mengenai Suhogi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita menyelam ke dalam dunia Suhogi bersama pemateri kita. Kepada Kak Alizen atau Bung Alizen, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Dwi, buat Huda, dan teman-teman pinisi yang lain. Selamat sore. Sambil ngabuburit ya, kita mau ngobrolin Suhogi. Pada sore ini saya diberi kesempatan gitu untuk ngobrolin soal siapa sih Suhogi gitu, dan apa aja pemikiran-pemikiran Suhogi dalam dunia gerakan misalnya, atau yang lebih banyak diglorifikasi sebagai dari seorang demonstran gitu, karena potret bukunya yang sangat
dijual gitu ya. Dari banyak buku yang paling banyak dikenal adalah bukunya Catatan Seorang Demonstran terbitan LP3S gitu. Sebelum kita berlayar lebih jauh, saya mau disclaimer dulu. Jadi saya minta maaf ini di sore kali ini belum bisa share PPT gitu ya, share materi-materinya. Saya hanya membaca ulang semalam itu review gitu karena sedang ada hal-hal yang dikerjakan gitu, jadi belum sempat untuk bikin PPT-nya ya teman-teman. Oke, di luar itu sebelum kita lanjut, kira-kira suaranya udah cukup jelas belum? Aturannya cukup jelas nggak sih teman-teman? Atau cukup terganggu sama bisingnya? Kebetulan saya lagi di tempatnya di sekitar pinggir jalan ini. Lumayan jelas. Lumayan jelas ya. Oke. Jadi sebelum kita motret siapa Suwoki, mungkin kita akan bahas pertama siapa itu Suwoki, apa sih kiprahnya gitu, buah-buah pikiran dari Suwoki, dua, dan ketiga kita akan coba melihat ya gerakan mahasiswa tahun gimana? Ya, kita mau melihat simpul gerakan mahasiswa di sekitar tahun 66 gitu. Dan ya sebuah simpul gerakan mahasiswa sampai nanti kita bisa ngobrolin tahun 98 lah. Sebetulnya teman-teman, kenapa namanya sejarah pemikiran bapak bangsa gitu. Sementara kalau kita tengok kembali, sepertinya Suwoki bukan bapak-bapak gitu, ya kan? Dia masih anak muda kan, bahkan dia baru punya pacar gitu, belum sempat menikah. Ya, dari Suwoki misalnya, karena kan Suwoki itu lahir tahun 17 Desember ya. 17 Desember tahun 1942 gitu. Jadi 3 tahun sebelum Indonesia merdeka, Suwoki udah lahir di Jakarta. Dia bagian dari keturunan etnis Tionghoa dan seorang adik dari social science gitu ya. Social scientist atau yang biasa dikenal Suwokjin. Kalau Suwokjin itu dia mengubah namanya menjadi Arif Budiman yang kita lebih kenal di belantara soal sejarah gitu, soal budaya atau soal dunia aktivisme ya. Suwokjin itu kita lebih akrab mengenalnya sebagai Arif Budiman. Nah, jadi Suwoki itu sebetulnya adiknya Arif Budiman. Ya, kenapa sejarah pemikiran bapak bangsa gitu? Suwoki karena masih anak muda, karena dia lahir tahun 42, meninggalnya tuh tahun 69. 16 Desember 1969. Jadi umurnya baru sekitar 7 ya. Kalau dari 50 aja 27 sekitar ya baru 30 tahunan lah ya. 42, 69 kurangin 42 gitu. Berapa tuh? Ya umurnya masih sangat muda. Dan itu mungkin sebenarnya ada banyak dari mana sih saya menyerap hal-hal saya nih akan ngomongin Suwoki itu sumbernya dari mana. Nah, karena anak sejarah biasanya tidak luput dari sumber ya. Saya baca misalnya ada bukunya ini teman-teman, satu karyanya Suwoki sendiri ya, yang sebenarnya itu adalah sebuah kumpulan tulisan yang akhirnya dibukukan sama LP3S. Ada Feby nggak di sini? Nah, kebetulan LP3S ini tempat magangnya Feby sekarang. Nah, kemudian
itu kan tulisan goresan penanya yang dia mengisi soal kegelisahan dia dari kecil ya, dari sekitar SMP gitu ya, atau menuju SMA gitu. SMP tuh dia udah mulai nulis catatan-catatan kecil gitu. Sampai di tahun 69 sebelum akhirnya dia meninggal di dekapan Mahameru. Dia masih menulis. Tapi selain catatan-catatan kecil itu ada ada 3 buku sebetulnya yang memang itu juga produknya Suwoki. Pertama itu adalah skripsinya dia di UI kan. Itu soal sejarah komunis, sejarah komunis. Itu kalau di buku jadinya tuh judulnya tuh orang-orang di persimpangan kiri jalan. Nah, yang belum saya baca itu adalah yang di bawah lentera merah. Itu buku Suwoki. Jadi ada mungkin kalau buku yang ditulis sama Suwoki itu ada berapa? Ya sejauh ini seperti yang saya tahu ada catatan seorang demonstran, kumpulan tulisannya, kemudian catatan orang-orang di persimpangan kiri jalan, dan di bawah lentera merah. Nah, yang di bawah lentera merah saya belum baca, tapi ada satu lagi. Ini adalah kumpulan tulisan yang memang itu adalah kumpulan tulisan Suwoki, di mana dulu kan dia nulis di Mahasiswa Indonesia, di Harian Kami, di Suara Karya ya. Di Kompas dia pernah nulis juga, karena Kompas juga di tahun 65 ya baru mulai terbit tuh Kompas tuh. Itu kemudian dibukukan di tahun berapa ya? Sekitar 80 atau 90-an gitu. Nah, itu judulnya tuh Zaman Peralihan. Judul bukunya Zaman Peralihan. Kalau nggak salah sekarang sih terbitannya ya. Itu lebih banyak terbitannya yang beredar tuh karya Mata Bangsa. Karya-karya Mata Bangsa tuh rata-rata memang soal sejarah dan harganya lumayan mahal ya kalau dibandingkan dengan penerbit lain. Tapi ya teman-teman kalau punya rezeki bisa akses buku-bukunya gitu. Jadi itu sumber-sumber yang saya pakai. Berarti saya mencoret kecuali di bawah lentera merah ya, itu belum saya baca sama sekali tuh, belum saya sentuh. Tapi beberapa buku yang lain alhamdulillah udah saya baca. Dan ada satu film teman-teman yang Suwoki difilmkan dan menjadi gelanggang menuju kebangkitan film Indonesia di tahun 2000-an. Sebelum saya lupa apakah itu ya seiringan eranya sama filmnya AADC gitu, karena pemerannya adalah sama-sama Nicole Saputra kan. Nah, ada filmnya Gi, itu karya disutradarai sama Riri Riza dan Mira Lesmana. Kebetulan kalau teman-teman baca yang catatan seorang demonstran, itu bahkan gitu, kalau kata pengantarnya itu kan dari siapa, Arif Budiman selaku kakaknya gitu, dan 2 pengantar lain itu disampaikan oleh Riri Riza dan Mira Lesmana. Nah, kalau kita mengacu ya dari catatan seorang demonstran di awal-awal Suwoki menulis banyak catatan hariannya, teman-teman, Suwoki itu lebih banyak memotret soal eksistensinya sebagai seorang manusia, skeptis soal ketuhanan, ketidakadilan gitu. Artinya karena dia banyak memotret, karena kan dia di Jakarta tinggal, di mana bukan bagian dari kelompok yang menengah ke atas ya, tapi dia juga di perkotaan yang
cukup menengah lah, menengah ke bawah bahkan, karena bapaknya Suhoki kan dia tuh seorang novelis, penulis juga, penulis novel gitu. Nah, dia banyak dipengaruhi soal menulis ya karena dia melihat kiprah bapaknya itu, seorang novelis. Dia sekolah dan dia banyak menuliskan soal kegelisahan, soal bahasa Indonesia, soal matematika, karena dia juga lumayan tertarik sama eksak sebetulnya. Cuma akhirnya dia lebih memilih ketika kuliah di jurusan sejarah. Waktu itu di Fakultas Sastra UI. Jadi latar belakang Tionghoa yang melahirkan Suhoki, di mana dia punya rasa skeptis yang tinggi dan banyak bertanya. Dalam beberapa hal sebenarnya figur Suhoki itu mungkin bisa dibilang cukup introvert ya. Karena satu ciri keintrovertan dia adalah bagaimana dia menceritakan kegelisahannya itu lewat buku harian gitu. Tapi kemudian beranjak di mahasiswa, Suhoki mulai kenal, dia masuk sejarah kan, sejarah. Dia punya privilege. Jadi apalagi kemarin kan habis hari buku ya, saya juga baca sebuah refleksi dari Mas Wijayanto, salah satu peneliti dari lulusan Leiden. Dia ada sebuah tulisan bahwa buku-buku dan bagaimana mereka mengubah hidup saya gitu. Nah, Suhoki juga banyak buku-buku yang mengantarkan Suhoki akhirnya punya pola pikir yang unik, berbeda dari anak-anak sezamannya di eranya Suhoki. Oh ya, satu lagi yang sebenarnya ada satu sumber lagi soal Suhoki, tapi saya juga belum baca ya. Itu kumpulan tulisan dari orang-orang dekat Suhoki. Judulnya Suhoki Sekali Lagi. Itu terbitan Kompas Populer, Kepustakaan Populer Gramedia. Nah, itu saya juga belum baca. Jadi sorry banget. Jadi ada 2 buku yang saya absen, belum saya sempat baca soal Suhoki ini. Mungkin kalau mau menggali lebih dalam, next mungkin teman-teman bisa cari lewat 2 buku itu, karena sisa buku yang lain tuh hampir mudah diakses lah. Oke, itu soal siapa Suhoki gitu. Dia anak orang Tionghoa tadi, kemudian lahir di Jakarta, hidup di era dimana demokrasi atau terpimpin ya, besar di era demokrasi terpimpin di eranya Insinyur Soekarno gitu, yang dia banyak mengkritik soal Soekarno di era di era dia tumbuh menjadi seorang mahasiswa gitu, karena demokrasi terpimpin era Soekarno kan dimulai di tahun 50-an ya. Itu akhirnya 60 itu mulai ada pemilihan, dan 65 tuh pecah kudeta gitu, dimana akhirnya mulai seksisnya ada di tahun 65 itu memotret sebuah gerakan mahasiswa angkatan 66. Jadi kebetulan salah satu yang menjadi pelopor atau penggeraknya adalah Suhoki gitu. Nah, di tahun 66 kita akan coba bahas pemikiran-pemikiran Suhoki ya, yang dari beberapa buku yang saya baca itu. Pertama, Suhoki dia kalau dari gerakan mahasiswa, dia punya keterlibatan kan lewat KAMI kan, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Nah, KAMI ini sebetulnya adalah bentuk ya sebuah gerakannya nggak double M ya, kami cuma 1 M ya. Jadi Suhoki era itu
sebenarnya bukan betul-betul cetusan Suwoki, tapi kami ini adalah bentukan Menteri Pendidikan lah kalau sekarang. Waktu era Orde Baru, eranya Soekarno, tahun 65 ya dibikin. Waktu itu bulan sekitar November sampai Januari ya lah. November sampai Januari. Di tahun 66 itu mulai terbentuk. Kenapa? Karena itu kan respon dari kudetanya PKI kan. Jadi Soekarno itu salah satu presiden yang cukup dekat, punya kedekatan dengan PKI, Partai Komunis. Dan gagasan-gagasan Soekarno kan politik sebagai panglima kan. Dia membebaskan partai politik untuk tumbuh di eranya dia, tapi di mana mereka ini punya kepentingan untuk mereka merasa Soekarno sudah semakin lapuk gitu dari kursi kekuasaan dan saling bersiap diri untuk mengambil kursi kekuasaan Soekarno. Nah, yang kebetulan yang paling dekat dengan Soekarno adalah PKI gitu. Di mana powernya waktu itu bukan hanya PKI tapi juga ada PSI, Syahrir gitu. Ada juga Masyumi. Nah, ada pergesekan antara Soekarno dengan Masyumi cukup keras gitu. Ada NU masih jadi partai politik era itu. Jadi ormas, jadi partai politik, kemudian balik lagi jadi ormas. Nah, kemudian kami itu dibikin untuk meredam kudeta PKI di tahun 31 September lah. Yang 30 September yang biasa kita kenal dengan 30 SPKI gitu. Ada filmnya dan banyak sekali propaganda yang dilakukan untuk membenci PKI. Nah, Suwoki adalah satu figur yang memang punya kontradiktif pada PKI gitu. Artinya dia juga sama punya ketidaksukaan dengan Soekarno dan punya ketidaksukaan terhadap PKI dengan alasan tersendiri. Kenapa? Alasannya karena PKI itu buat Suwoki cenderung radikal secara di gerakannya gitu, di grassroots, di bawah gitu, dimana tidak cukup dia membawa slogan-slogan partai kecil, rakyat kecil gitu. Tapi toh mereka tidak cukup mementingkan misalnya seperti inflasi yang tinggi di saat itu, Partai Komunis dan beberapa hal lainnya. Itu ya teman-teman. Kemudian apalagi dari kami itu dibentuk sebenarnya oleh Syarif Tayyip dan punya beberapa mahasiswa yang punya kedekatan dengan militer. Dan Suwoki punya kedekatan sama militer gitu seperti itu. Dan salah satu yang memang tidak cukup nyaman dengan keberadaan PKI ya, dia cukup punya kedekatan dengan Dr. Andes ya Allah. Ini siapa yang bikin film G30 SPKI itu? Nugroho Noto Susanto. Dia dosen sejarah UI. Gitu. Nah, dia salah satu ide-idenya, pemikirannya adalah dia tidak sepadan dengan PKI dan Soekarno. Nah, lewat kami Suwoki lewat kami Suwoki mulai terlibat dalam gerakan mahasiswa. Era awal adalah Suwoki mulai demonstrasi yang mulai pecah adalah Tritura. 3 tuntutan rakyat. Saat itu meminta Soekarno untuk turun, kemudian membubarkan kabinet dan
saat itu untuk menuntut ke penurunan inflasi. Ya, mahasiswa era itu sangat cukup berani karena mereka sampai ngempesin ban menteri saat itu ya, yang di anak-anak mahasiswa tahun 66 sorry, itu ngempesin ban menteri mobilnya ketika mau rapat gitu di DPR dengan DPR gitu, untuk membahas demonstrasi yang cukup keras. Dan waktu itu ada satu orang tewas dari yang akhirnya menjadi bahasanya tuh menjadi anak-anak semakin pengen tumbuh besar gitu. Sebagai teman anak-anak mahasiswa semakin bersemangat gitu. Karena kematian si Arif Rahman Hakim ya kalau nggak salah, yang meninggal karena terlibat demonstrasi itu karena satu pelor yang menembak di bagian tubuhnya gitu. Nah, tapi yang menarik keterlibatan Suhoki di kami adalah dia juga mengkritik kami. Jadi dia bagian dari kami yang berusaha menggulingkan Orde Lamanya Soekarno, tapi ternyata dia juga mengkritik kami karena di kami itu isinya adalah sebuah kumpulan organisasi mahasiswa yang ekstra kampus, teman-teman. Ada PMI, ada HMI, ya ada PMI, ada HMI, ada yang PMKRI, kemudian GMKI, Sosmal gitu ya. Somal. Nah, itu beberapa isinya di kami. Suhoki mengkritik soal kami karena kami ini cenderung menjadi sebuah gerakan politik yang ingin menggulingkan kekuasaan. Kemudian mereka, tokoh-tokoh dari kami akhirnya merebut kekuasaan di pemerintah gitu ya, atau mengambil kursi-kursi yang ada di parlemen. Kalau melihat Suhoki ini. Nah, jadi itu dia mengkritik sebuah gerakan politik mahasiswa di era 66. Tapi satu hal yang menjadi dorongan untuk antitesa dari gerakan politik itu adalah gerakan moral. Gitu. Suhoki nggak mau mahasiswa itu dia mengibaratkan seperti seorang Ronin gitu, dimana dia akan Ronin tuh seperti apa ya, kayak ini nggak sih, Robin Hood lah kalau teman-teman tahu di cerita ini ya, Robin Hood, dimana dia berpihak kepada masyarakat bawah, buruh gitu. Kemudian ketika mereka ada ancaman kepada rakyat, mahasiswa ikut terlibat gitu, menyuarakan kegelisahan rakyat dan menjadi orang paling depan. Tapi ketika tuntutannya itu clear, selesai, ya kembali ke kampus. Nah, itu jadi tidak ada oportunistik untuk mengambil kesempatan di parlemen maupun di kepemerintahan. Gitu. Soalnya karena yang terjadi di kami adalah beberapa tokoh-tokohnya kami memang berada di parlemen gitu. Satu contoh yang jadi ada di parlemen itu salah satu ketua PMI ya waktu itu. Iya, perwakilan PMI saat itu PB-nya kan diwakilin sama Zamroni. Zamroni itu kalau nggak salah masuk dari DPR GR gitu. Di tahun 60-an itu. Nah, itu jadi dia menawarkan sebuah gerakan moral. Dimana gerakan moral itu ya tadi dia menganggap gitu, gerakan mahasiswa itu sebagai seorang Ronin. Dia hanya akan datang ketika dibutuhkan rakyat, menyuarakan aspirasi rakyat, kemudian pulang ke kampus lagi setelah masalah-masalah itu selesai. Oke, itulah satu hal yang akhirnya kenapa Suhoki terus diingat. Dia punya ciri beda. Jadi tidak lazim seperti mahasiswa di eranya
Makanya mengapa nama dia sangat menonjol. Satu, karena dia punya produk-produk yang genuine dan beda dari angkatan masanya, karena dia dipengaruhi oleh banyak buku-buku yang dia baca, dan juga kedekatannya dengan figur-figur ya. Kakaknya itu kan seorang social scientist juga gitu kan, Arif Budiman. Kemudian dia dekat dengan tadi Nugroho Noto Susanto, salah satu dosen sejarah yang dia tuh salah satu sutradara film G30 SPKI. Iya kalau nggak salah ya. Itu Nugroho Noto Susanto. Dia punya kedekatan macam itu. Dan juga punya kedekatannya. Kalau kita lihat di sama Manik Kebu. Manik Kebu itu sebuah kelompok kebudayaan di tahun 60-an, di mana dengan bukan dogma ya, tapi dengan ciri khasnya tuh humanisme universal. Sebuah kontra narasi dari PEK itu punya Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat. Nah, corak yang Lekra itu siapa? Lekra itu Pram. Pram tuh bagian dari Lekra gitu. Yang paling dikenal lah. Kalau Manik Kebu misalnya, tokoh yang paling dikenalnya siapa? Arif Budiman, Sultan Takdir Ali Syahbana, siapa namanya? Gunawan Muhammad. Nah, itu mereka adalah bagian dari Lekra, dari Manik Kebu. Nah, Suwoki punya kedekatan juga sama orang Manik Kebu, gitu. Karena dia juga selain membaca sejarah, dia juga cukup baca filsafat, gitu, baca sastra. Nah, kemudian di luar keasikannya, di luar aktivitasnya menjadi seorang aktivis dan demonstran, di mana era itu adalah era peralihan, gitu. Seperti judul bukunya, dia yang mengantarkan peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Dia juga pokok-pokok pendukung seorang Suwoki itu didukung sama film-film dan juga naik gunung gitu. Nah itu sampai akhirnya sendiri kan dia meninggal di Gunung Semeru kan, di Mahameru. Nah kayak buku Suwoki yang satu lagi itu lebih mengomentari ya secara kontekstual gimana Suwoki di mata banyak orang, teman-temannya gitu, di mata dosen atau penulis-penulis di eranya gitu. Itu adalah yang Suwoki sekali lagi gitu. Itu kayak Rudi Badil, temennya yang naik gunung, juga ikut menuliskan ceritanya karena terhadap Suwoki gitu. Itu soal jadi didukung adalah sebuah aktivitas seorang aktivis gitu, gerakan mahasiswa. Dia bikin Mapala UI, dia kalau nggak salah jadi satu inisiator juga deh. Kalau bukan dia inisiator di kelompok Mapala UI-nya, berarti dia di kelompok filmnya gitu. Dimana akhirnya dia juga cinloknya kan di sama satu cewek yang ada di kelompok film itu kan. Nah, kalau dulu yang terkenal, kalau di filmnya itu teman-teman akan melihat punya kedekatannya tuh di era-era kelompok film itu. Nah, itu geliat. Jadi ada faktor-faktor X yang memang membedakan Suwoki dengan aktivitas mahasiswa di eranya gitu. Jadi dulu mahasiswa di era 66 apa aja sih yang jadi faktor-faktor pendukung gitu, kegiatan di luar aktivitasnya gitu. Seorang menjadi seorang aktivis. Nah, Suwoki didukung dengan film dan buku-buku, kedekatan dengan orang-orang figur bukan hanya politik tapi juga figur-figur budaya yang akhirnya banyak mempengaruhinya dalam karya-karya tulisnya gitu. Jadi karya tulisnya bukan hanya memberikan kritik terhadap pemerintah di era Orde Lama dan juga Orde Baru, tapi memungkinkan dia untuk sama-sama memberikan kritik juga terhadap gerakan mahasiswa yang
di mana dia bagian dari gerakan mahasiswa itu. Dan jarang sekali orang mau otokritik terhadap kayak terhadap gerakan yang sedang di mana dia adalah bagian dari gerakan itu. Gitu. Kayak seperti kita misalnya anak pinisi tapi tidak memberikan kritik terhadap pinisinya kan jarang. Nah, tapi Suhoki itu tetap terbuka memberikan kritik-kritik yang terbuka, bahkan konfrontatif ya secara bahasa. Kalau teman-teman baca di jurnal peralihan ya, itulah kurang lebih dari beberapa yang bisa saya tarik simpul ya. Kemudian kalau dari gerakan mahasiswa, sebenarnya 66 itu enggak sih, gerakan mahasiswa Indonesia tuh sebetulnya lumayan unik. Kalau kata Dewam Raharjo, jadi Denny J.A. pernah nulis buku. Kemudian Dewam Raharjo tuh yang bikin kata pengantarnya. Nah, kata pengantar dari Dewam Raharjo, dia bilang Dewam Raharjo itu salah satu peneliti di LP3S juga. Gerakan mahasiswa itu yang beda, yang membedakan dari gerakan mahasiswa Indonesia dengan gerakan mahasiswa di negara lain, kita tuh punya gerakan mahasiswa ekstra kampus, teman-teman. Di mana di era tahun 60-an ya waktu itu, gerakan di luar kampus, di negara luar, mereka tuh nggak punya organisasi ekstra kampus ya. Kalau ekstra kampus namanya bukan gerakan mahasiswa, ya bentuknya itu langsung LSM atau NGO gitu. Tapi kalau di kita kan ya misalnya HMI, PMII dan yang lain gitu, IMM gitu. Itu kan ekstra kampus kan. Negara-negara di luar tuh nggak punya gitu. Ya NGO, kalau NGO kita juga ada lagi. Itu yang membedakan dari di tahun 66 ya kalau dibilang sama Dewam Raharjo. Jadi dimana kemudian kalau kita lihat ya, angkatan 66 itu kan peralihan ya dari orde lama ke orde baru. Gerakan mahasiswanya itu ternyata yang paling populer kan kami. Nah, di kami itu mereka sebenarnya nggak semua mahasiswa era itu adalah dengan masuk di kami, hanya sebagian, karena PNI atau yang punya di bawahnya itu anak-anak GMNI, mereka punya mereka pro dengan Soekarno, apalagi UBK, ada orang-orang UBK gitu. Universitas Bung Karno tuh tetap pro dengan Soekarno gitu. Tapi kemudian ya di tahun 70-an awal itu kan 74 tuh pecah tuh, momennya kan malari kan. Itu beda lagi. Yang sebelumnya era 66 itu ekstra kampus, tapi tahun 74 tuh jadi intra kampus, ya kan? Karena yang era-eranya itu kan ada Hariman Siregar dan yang lain gitu. Jadi ada yang jadi kenapa nih? Ada perubahan apa yang kenapa itu belum ada yang coba membahas hal itu sih. Kalau teman-teman tertarik mungkin bisa jadi sebuah bahan buat skripsi. Oke, sorry kepanjangan. Dari gue itu aja teman-teman. Makasih banyak. Kalau ada hal-hal yang mau disanggah atau ditanyakan, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian artinya Bang Alizen, dan kita buka sesi tanya jawab kali ini. Dan mohon maaf saya menggantikan Bu Arianti karena dia sedang berhalangan untuk hadir pada jam ini, maka saya menggantikannya. Oke teman-teman, bahkan bagi yang mau bertanya bisa langsung maupun lewat live chat ya teman-teman. Tapi sebelum teman-teman yang bertanya, mungkin saya akan bertanya lebih dahulu kepada Bang Alizen ini. Dan Bang Alizennya keluar ya. Sebentar teman-teman. Mungkin ada kendala teknis di Bang Alizen ya. Udah Bang, dengar nggak Bang? Gimana? Oke.
Ini bang, saya mempersoalkan yang personal Suoki-nya gitu. Kan ada, saya baca beberapa artikel itu, ini entah benar entah tidak ya bang. Kalau Suoki itu sebenarnya dia bukan mati karena gas beracun ataupun alam gitu, tapi justru ada skenario pembunuhan Suoki. Apakah itu bagaimana tanggapan Bang Alizen nih soal ini bang? Wow. Soal kematiannya berarti ya? Iya bang. Sebetulnya kalau mau gua belum baca di luar tentang Soki ya, belum baca ya soal sumber-sumber yang dari mengatakan bahwa gimana kematian Soki secara lebih detail. Itu sih kalau gua, karena gimana kalau gini, pertama gini, sebenarnya cukup dijelaskan cukup detail sama Arif Budiman di pengantarnya catatan seorang monstran tuh. Artinya Suoki turun di jam berapa gitu. Karena memang kalau di Semeru teman-teman, kebetulan gue pernah ke Semeru kan, walaupun nggak sampai puncak gitu. Jadi kita tuh harus summit malam-malam, dimana maksimal di atas di puncak itu jam 10 tuh udah harus turun lagi ke bawah, jam 10 pagi itu harus turun ke bawah. Jadi kalau nggak turun itu akan ya kena asap racun itu, dan ditambah lagi treknya memang sulit, treknya itu karena pasir gitu kan itu. Sementara kalau yang Arif Budiman ceritakan gitu, ya memang Arif Budiman tuh lebih tidak menyangka gitu, kenapa ternyata perjuangan adiknya ini, si Suwoki ini, waktu itu kan dia jasanya dibawa kan, terus ternyata ada seorang warga yang, ini Suwoki yang suka belain rakyat kah? Ini apakah Suwoki yang suka membela rakyat? Jadi di titik itu dia tidak menyangka gitu, di tengah ke jalan sunyi yang dia pilih gitu kan, karena Suwoki kan ya dia pemerintah dikritik, gerakan mahasiswa yang dia termasuk dia kritik gitu, karena nggak sesuai dengan hal yang ideal versi dia gitu. Dia memilih ke jalan sunyi gitu kan, lewat naik gunung, ke film gitu. Secara detailnya dia tidak menyangka di tengah jalan kesunyian yang dipilih sama adiknya, masih ada masyarakat yang mengingat Suwoki itu orang yang pernah membela masyarakat gitu atau rakyat gitu. Makanya beberapa warga Malang waktu itu memberikan langsung bantuan untuk evakuasi jenazahnya gitu. Jenazahnya siapa? Suwoki. Itu sih ya, mungkin kalau kita baca yang Suwoki sekali lagi gitu, misalnya kayak dari Rudi Badil, yang dia juga teman naik gunungnya Suwoki itu, jadi kita bisa lebih jeli lah melihat bagaimana kematiannya itu direkam ya sama teman-temannya sendiri gitu. Tapi sejauh ini sih kalau menurut gua kayaknya itu bukan sebuah skenario yang dibikin menjadi sebuah pembunuhan gitu. Meskipun kita tetap memang harus bisa meragukan, mungkin saja Suwoki bukan meninggal tapi memang dibunuh gitu. Boleh itu skeptis dan silakan cari tahu ke fakta-fakta itu gitu ya. Itu sih kalau versi gue ya, Hud. Yang lain silakan. Ini juga yang ada sutradara film itu Arifin Nugroho yang mungkin teman-teman yang lain silakan, apakah ada yang bertanya?
Oke, sambil nunggu yang lain, saya juga mau bertanya lagi Bang. Berarti kalau kayak gitu, Bang Alison juga tadi sebenarnya udah pernah nonton filmnya juga ya Bang? Udah pernah nontonnya, udah pernah nonton filmnya, terus pas ini juga beberapa udah ada yang hatam dan menurut Bang Alison ini kesesuaian antara yang ada di film dan itu sesuai nggak Bang? Atau mungkin sedikit mengecewakan yang ada di film itu? Dalam buku malah dikatakan film atau sebaliknya gitu ya? Kalau buat gua ya, ini kalau buat gua sih filmnya biasanya kan kalau film tuh lebih misalnya ya film-film yang memang adaptasi dari buku tuh cenderung lebih mutunya tuh lebih apa ya, bikin beberapa orang nggak suka gitu. Tapi menurut gua kalau Suwoki ini filmnya itu lumayan bagus sih. Kenapa? Satu, film itu apa ya? Satu gini, bukunya Suwoki itu kan sebenarnya tulisan-tulisan Suwoki yang di buku catatan harian itu tuh nggak cukup. Memang detail. Maksudnya arti detail tuh ada apa namanya? Tanggalnya, dia ngapain, dia ketemu siapa, terus si temennya itu diapain, itu diceritain memang secara detailnya gitu. Tapi itu kan apa ya, sebuah menjadi kalau kita itu nggak kayak kita baca novel gitu sebenarnya, baca si apa namanya catatan seorang Demon Santo gitu. Jadi kayak catatan harian yang berganti dari satu topik ke topik yang lain gitu. Beberapa catatan memang malah tidak dijembatani. Bahkan kita harus punya konteks untuk menghidupkan teks-teks yang memang dibangun sama Suwoki itu. Tapi filmnya Riri Riza dan si Mira Lesmana menurut gue sih lumayan bisa memotret gimana seorang Suwoki gitu. Meskipun film itu tidak banyak memotret soal gerakan mahasiswanya Suwoki, gimana persinggungannya dia dengan kami, kritik-kritik dia untuk kami gitu. Itu nggak terlalu banyak tuh direkam gitu. Tapi untuk film ya yang menghidupkan buku harian, kemudian membuat sebuah konteksnya, gitu, menghidupkan teks lewat konteks-konteks perfilmannya Riri Riza dan Mira Lesmana, menurut gua itu film yang lumayan bagus dan ya menandai lah di era itu perfilman Indonesia itu mulai naik daun di tahun 2000-an awal. Itu sih kalau menurut gua ya. Itu Hud. Iya, yang lain silakan yang bertanya untuk open mic atau bisa lewat chat ya teman-teman di Google Meeting ini. Teman-teman. Kita cukupkan saja mungkin Hud. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Teman-teman barangkali mau mencari takjil. Ya. Baik teman-teman, jika memang tidak ada pertanyaan, maka kami akan cukupkan dan terima kasih kepada Pak Alison yang telah mengikuti pada sore ini dan mengikuti episode 19 sejarah pemikiran guru bangsa. Sebenarnya ini serial pemikiran sejarah guru bangsa gitu. Mungkin ada asal pengucapan tadi, makanya kita